Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Triska Al-Usra, SPDMA. Saya adalah dosen program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis geografis dan demografis. Adapun pemaparan mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIE. Apa itu DIE? Yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun sistem delivery yang saya lakukan adalah memberikan pembelajaran dalam bentuk student-centered learning, yaitu membantu mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan menjadikan mereka lebih aktif serta materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Saya juga menggunakan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran seperti ini. Kemudian slide PowerPoint seperti ini. Dan video yang terkait dengan materi yang disampaikan seperti ini. Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu pemecahan masalah dengan metode small group discussion dan model case-based learning. Sebelum memulai memunculkan studi kasus, terlebih dahulu saya menjelaskan materi apa saja yang akan disampaikan beserta dengan contoh-contoh kasus. Baru kemudian memberikan topik atau studi kasus yang akan didiskusikan di akhir oleh mahasiswa melalui kelompok kecil dan akan dipaparkan oleh masing-masing kelompok pada saat pertemuan di kelas atau pada pertemuan selanjutnya sebelum memulai materi yang baru. Tujuan dari pembentukan kelompok diskusi kecil ini untuk melatih mahasiswa dapat menganalisa suatu kasus, berpikir secara kritis, percaya diri, kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan ide dan gagasan. Kemudian, interaction, yaitu bagaimana dosen menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses pengajaran. Dalam pembelajaran, saya selalu berinteraksi dengan mahasiswa seperti adanya tanya jawab dalam sistem pembelajaran agar terjadi feedback dan suasana kelas menjadi aktif dan mahasiswa akan terus aktif di dalam kelas. Selanjutnya adalah assessment, yaitu bagaimana cara mengukur penilaian mahasiswa secara objektif di kelas. Untuk sistem penilaian komponen tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sebesar 50%, dan komponen aktivitas partisipatif dan hasil proyek sebesar 50%. Pada pertemuan pertama, selama 20 menit di awal, saya selalu menunjukkan RPS dan kontrak kuliah agar dapat disepakati bersama oleh mahasiswa dan saya sendiri sebagai dosen pengampu. Saya juga telah menggunakan teknologi dalam pembelajaran pada mata kuliah yang saya lakukan. Pada saat pandemi COVID-19, saya menggunakan LMS yang disediakan oleh Universitas Malikus Saleh, yaitu e-learning. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Form untuk pengumpulan jawaban UTS dan UAS. Kemudian menggunakan WhatsApp Group untuk memudahkan komunikasi dan memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi dan bahan ajar selama perkuliahan, sehingga memunculkan cara kerja iptek dan proses pembelajaran terdokumentasi dengan baik. Pada saat
pasca pandemik saat ini, saya memang tidak menggunakan lagi e-learning dan Google Form. Tetapi, saya masih menggunakan WhatsApp Group dan Zoom Meeting. Penggunaan Zoom Meeting ini dilakukan apabila saya berhalangan untuk hadir dalam tatap muka secara langsung di kelas, seperti dalam kondisi sakit atau dalam keadaan tugas dan lain sebagainya. Mata kuliah analisis geografis dan demografis adalah mata kuliah wajib yang didapatkan di semester 5 dengan kode mata kuliah SOS 0263. Adapun bobot mata kuliah ini berjumlah 3 SKS dan kemampuan akhir di setiap sub CPMK mata kuliah ini adalah 1. Mampu menganalisa dinamika, perkembangan, analisis geografis dan demografis dalam awal mula peradaban hingga kini dan mampu menguraikan penyebab kehancuran atau kemunduran peradaban tersebut serta dapat membandingkannya dengan peradaban modern saat ini. Yang kedua, menganalisa mengenai aliran mazhab kependudukan, perspektif teoritik, konsep-konsep demografis dan geografis yang digunakan untuk mengurai permasalahan dalam dinamika kependudukan. Yang ketiga, mampu menafsirkan mengenai bonus demografi beserta tantangan dan peluangnya sehingga dapat merancang kebijakan dan langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan peluang dari bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Kemudian yang keempat, menganalisa mengenai komposisi dan distribusi penduduk serta mampu membuat diagram grafik yang berkaitan dengan komposisi dan distribusi penduduk. Kelima, mampu menganalisa serta memberikan argumentasi mengenai studi kasus yang terjadi dalam fertilitas dan mortalitas. Keenam, mampu menganalisa mengenai proses dan fenomena dari migrasi dan urbanisasi yang terjadi di Indonesia serta kawasan regional Asia Tenggara. Dan yang terakhir, ketujuh, mampu menganalisa mengenai angkatan kerja serta mampu memberikan kritik yang sifatnya membangun mengenai kompleksitas yang terjadi dalam angkatan kerja. Berikut, saya akan mendeskripsikan mata kuliah analisis geografis dan demografis. Fokus mata kuliah ini membahas mengenai demografi beserta aspek yang melingkupinya. Mata kuliah ini akan erat sekali kaitannya dengan mata kuliah sosiologi pembangunan dan perubahan sosial. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan komponen-komponen yang terdapat dalam demografi seperti peran penduduk di samping ia sebagai subjek juga dapat dilihat sebagai objek dari suatu pembangunan itu sendiri. Adapun tujuan dari mata kuliah ini memberikan wawasan serta pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar, teori serta pengukuran dalam demografi. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menganalisa fenomena-fenomena dalam demografi yang terjadi di tengah kompleksitas masyarakat melalui berbagai kajian teori, konsep, dan analisis kritis. Berikut adalah materi yang akan diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, geografi sejarah. Kedua, sungai sebagai permulaan munculnya peradaban. 3. Aliran Malthusian. 4. Aliran Neo-Malthusian. 5. Aliran Marxis dan aliran kontemporer. 6. Bonus demografi. 7. Tantangan dan peluang Indonesia meraih bonus demografi. 9. Komposisi penduduk.
10. Distribusi penduduk. 11. Fertilitas. 12. Mortalitas. 13. Migrasi. 14. Urbanisasi dan industrialisasi di kawasan regional Asia Tenggara. Ke-15 adalah angkatan kerja. Sedangkan pada pertemuan ke-8 dan 16 merupakan bagian dari UTS dan UAS. Adapun pengalaman belajar yang didapatkan mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah ketepatan menganalisa, menguraikan penyebab, serta mampu berpikir secara kritis. Adapun pengalaman kerja yang didapatkan adalah komunikasi, kerja tim, critical thinking, dan problem solving. Adapun indikator penilaiannya berupa tes tertulis seperti laporan dalam bentuk makalah hasil analisa kelompok, kemudian keterampilan berupa ketepatan dalam menganalisa kasus, keaktifan pada sesi diskusi kelas, ketepatan jawaban saat pretest dan posttest. Kemudian dari aspek sikap, yaitu ada disiplin, menghargai setiap pendapat, toleransi, dan bekerja sama. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran saya melakukan aktivitas pembelajaran melalui Zoom meeting pada pertemuan ke-6 mengenai materi bonus demografi karena pada saat itu saya dalam keadaan kurang sehat. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya pada hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Mohon maaf apabila suara saya agak serak karena dalam keadaan baru selesai sakit gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Semuanya semangat ya. Kita tetap harus semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing agar apa yang akan disampaikan nanti, apa yang akan kita pelajari menjadi berkah. Baik, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Ya, kita berharap pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ini saya bagikan link absennya ya. Link absen dapat diakses nanti sampai dengan pukul 12. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Pada pertemuan ke-6 kita ini, kita akan belajar mengenai bonus demografi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai aliran mazhab kependudukan seperti neo-Malthusian, kemudian ada Marxisme dan kontemporer. Baik. Sebelum kita masuk ke bonus demografi, kita harus tahu dulu nih apa itu bonus dan apa itu demografi dan lain sebagainya. Apa itu demografi? Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata-kata dari demografi? Ilmu yang pelajari tentang kependudukan dalam suatu wilayah dengan faktor pengubahnya. Iya, mantap. Alhamdulillah. Kita akan lihat demografi. Nah, seperti yang sudah adik-adik, teman-teman mahasiswa di sini tadi menyebutkan, memang benar. Tapi kita harus melihat dulu yang pertama, asal kata dari demografi itu sendiri. Yang pertama,
seperti yang disebutkan oleh teman kalian sebelumnya, demografi merupakan gabungan dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu demos dan grafin, yang artinya rakyat dan tulisan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, maka tidak akan jauh-jauh berasal dari Yunani, karena filsafat ilmu pengetahuan pertama kali dikembangkan dari Yunani. Nah, jadi demografi sendiri merupakan studi ilmiah tentang kependudukan nih. Berkaitan tentang setidak-tidaknya ada 3 ya, fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Kenapa 3 ini dianggap yang paling primary? Karena dari fertilitas itu untuk melihat apakah angka kelahiran suatu penduduk itu tinggi rendah, dia ditentukan oleh berbagai faktor. Kemudian mortalitas, dalam artian kematian yang disebabkan oleh banyak faktor yang mengurangi jumlah penduduk, seperti kasus stunting misalkan akibat gizi buruk dan lain sebagainya. Kemudian faktor bencana alam. 1 tahun sekali, Bu. Sensus penduduk itu dilakukan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, 5 sampai 10 tahun sekali. Kenapa? Karena untuk melihat karakteristik penduduk tadi, jumlahnya, strukturnya, komposisinya, ukurannya, angka kematian, kelahiran, dan lain sebagainya, apakah berubah atau tetap, kayak gitu. Apa yang terbayang di benak Anda semua saat mendengar kata-kata bonus demografi? Peningkatan penduduk sebuah negara, Bu, di mana pada negara tersebut usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun. Oke, sudah hampir tepat. Ada lagi? Potensi Terima kasih Elvira. Ada lagi? Ya, Lula, silakan. Potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umum penduduk, di mana proporsi usia kerja lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja. Oke, berarti usia produktif lebih tinggi daripada usia non-produktif. Itu yang saya simpulkan dari pernyataan Elvira dan Lula ya. Nah, bonus demografi sendiri adalah opportunity, kesempatan yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya jumlah penduduk produktif rentang usia 15 sampai 64 tahun dalam pertumbuhan pendudukan yang dialaminya. Kenapa disebutkan bonus? Karena jumlah penduduknya melimpah nih. Jadi karena kelimpahan dari jumlah penduduk tersebut, apabila mampu dioptimalkan, maka kondisi negara ini atau Indonesia bisa seperti negara maju. Tadi diprediksi apabila mampu memanfaatkan bonus demografi ini, jumlah penduduk usia produktifnya lebih tinggi daripada usia non-produktif, maka kita akan menjadi negara maju nih, seperti negara Korea Selatan, Taiwan, Cina, dan lain sebagainya yang mampu mengoptimalkan bonus demografi sendiri. Kenapa dikatakan bonus? Karena kelimpahan tadi. Tapi bonus demografi ini dia seperti dua sisi mata uang. Jadi di satu sisi dia bisa menguntungkan, di satu sisi dia akan jadi musibah, bencana demografi apabila kelebihan usia penduduk usia produktif ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya tidak terserap dalam lapangan kerja. Berarti
akan terjadi banyak sekali pengangguran akibat kelimpahan penduduk yang tidak bisa diserap dalam angkatan kerja. Jadi, periode bonus demografi ini sendiri dihitung berdasarkan rasio ekonomi, yaitu jumlah tenaga kerja produktif yang menopang setiap 100 orang penduduk. Jadi dianalogikan, satu orang penduduk usia produktif yang masuk dalam usia kerja itu mampu menopang beberapa orang usia non-produktif, usia 0 sampai 14 tahun, dan usia lanjut 65 ke atas. Jadi, economic support ratio dia dapat memberikan gambaran secara lebih efektif mengenai potensi penduduk usia produktif yang tersedia untuk dioptimalkan dalam pembangunan. Nah, bentuk pengoptimalan yang dilakukannya bagaimana? Dalam pendidikan, pemerintah terus berbenah kurikulum yang disesuaikan untuk skill abad 1 nanti. Contohnya adalah dalam kurikulum tingkat SMA misalkan, itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sama seperti kalian. Ada kurikulum Merdeka Belajar atau MBKM, di mana kalian diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi kalian melalui program-program MBKM, seperti magang bersertifikat, studi independen, kemudian ada pertukaran mahasiswa atau PMM. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengasah skill kalian nanti, karena untuk bonus demografi sendiri di Indonesia, kita sedang ada di periode bonus demografi saat ini. Nah, yang puncaknya itu diprediksi akan terjadi pada tahun antara 2030 sampai 2045. Jadi, untuk mengakomodir angkatan kerja nanti, karena kan yang akan masuk dalam, jadi yang akan mengoptimalkan bonus demografi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ilustrasi mengenai gambaran dari bonus demografi itu sendiri. Bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 237,8 juta jiwa. Oke, kita sudah melihat satu video, kita lihat satu video lagi ya. Kamu sudah pernah dengar istilah bonus demografi? Oke, terakhir satu lagi sebelum kita simpulkan. Saya, Bu. Ya, silakan Elvira. Nah, baik. Dalam video ilustrasi bonus demografi, saya dapat menyimpulkan untuk anak bangsa yang akan menjadi masa depan bangsa, marilah kita lebih giat dalam belajar, karena sudah terlihat jelas di 2030, angka produktif lebih banyak dari non-produktif. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka tingkat pengangguran akan banyak, dan tidak adanya lapangan pekerjaan, maka dari situ akan menjadi sia-sia. Nah, demikian itu yang dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih Elvira sudah menyimpulkan, artinya meningkatkan kualitas diri ya dalam bidang pendidikan. Oke, kita akan masuk ke diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok mengenai topik tujuan dari bonus demografi. Mohon maaf, agak sedikit batuk karena sedang sakit. Di diskusi kelompok, diskusikanlah mengenai tujuan dari bonus demografi dengan menganalisis faktor pendukung terjadinya bonus demografi di Indonesia serta peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi oleh negara kita nih dalam melangsungkan bonus demografi. Jadi, dalam diskusi kelompok nanti yang akan kita bahas di minggu depan ya. Baik. Ya, akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada
kekurangan-kekurangan dalam penyampaian materi. Saya harap semua materi telah tersampaikan dengan baik. Oh ya, jangan lupa di absen ya. Absennya sudah saya bagikan di awal tadi di bagian kolom chat. Sudah absen semua ya? Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah analisis geografis dan demografis. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia Smart Cerdos tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kemendikbudristek. Selain itu, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Malikus Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Jurusan Antropologi dan Sosiologi, rekan-rekan dosen, dan mahasiswa yang ikut berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.